Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid ibnu Arqam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, wa na'udzu bika min qalbin la yakhsha, wa na'udzu bika min nafsin la yashba." Maka di dalam hadis ini disebutkan dari Zaid ibnu Arqam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ya Rabb, aku meminta kepada kamu berlindung dari ilmun la yanfa", meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti perlindungan dari syaitan. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Begitupun Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, menunjukkan hunaka ilm walakin la yanfa fanahnu nasta'id billah. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan juga dari jiwa yang tidak pernah kenyang, terutama dari dunia ini, terus mencari ilmu, terus mencari dunia tanpa mencari ilmu, disibukkan badannya dengan dunia, disibukkan pemikirannya bangun dari tidur dengan dunia tanpa menuntut ilmu. Maka jauhkanlah kita, wahai Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk kepadamu dalam beribadah dan tidak takut kepadamu, dan juga dari hati-hati yang tidak pernah kenyang dari dunia. Maka inilah dari doa Nabi yang berhubungan dengan meminta ilmu yang bermanfaat dan juga minta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa asal dari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah yang kita pelajari ini, maka dia menyebabkan orang yang menuntutnya khasyatillah, orang yang menuntutnya itu takut kepada Allah, seperti di dalam hadis yang telah kita sebutkan di awal tadi, bahwa pada nuskhah tulisan yang berbicara atas Taurat dan bersifat umum juga kepada Al-Quran dan Injil, bahwa padanya rahmah dan padanya huda, dan ini poin pendalilan, huda wa rahmah lilladzina hum lirabbihim yarhabun, petunjuk agar menjadi takut kepada Allah, petunjuk ilmu agar mereka menjadi takut kepada Allah. Dan telah ditafsirkan tadi oleh seorang mufassir, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, bahwa makna dari ayat ini, mereka yakhafuna rabbahum. Kemudian ketahuilah ya ibadallah, selain itu puncak dari segala kenikmatan seseorang menuntut ilmu, maka dia itu adalah mencapai tingkat takut kepada Allah. Maka jika kalian dan kami pribadi mengevaluasi diri dan berintrospeksi kepada diri kita, semakin kita menuntut ilmu, kok semakin kita jauh dari ibadah, semakin malas kita dari ibadah, semakin lari kita dari menuntut ilmu ataupun lari dari ibadah-ibadah yang wajib. Maka lihat, apakah menuntut ilmu kita ini sudah benar atau tidak?
atau ilmu yang diberikan Allah kepada kita bukan ilmu yang nafi', itu semua kita pertanyakan kepada diri kita pribadi, karena semua orang akan lebih mengetahui keadaan dirinya. Maka suatu kenikmatan yang besar, dan itu adalah puncak bulughul maram, puncak dari keinginan seluruh yang menuntut ilmu itu sampai kepada tingkat khasyatillah. Dan bahkan Allah berfirman di Al-Quran, tidaklah orang-orang yang menuntut ilmu, menghafal Al-Quran dan hadis-hadis dan aqwal ulama, disebutkan ulama, tidak, kecuali jika dia takut kepada Allah baru disebut dengan ulama. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ma makna hadhil ayah? Lafaz innama yufidul hasr, memberikan makna batasan, limited, seperti di hadis innamal a'malu binniyat, memberikan batasan. Apa maknanya? Tidak ada amalan yang diterima kecuali dengan niat. Wa kadzalika huna, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama, tidak ada di sisi Allah orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang sangat takut kepada Allah, kecuali dia adalah para ulama. Tidak ada jenis yang lain. Itu makna yufidul hasr. Maka makna ayat ini, tidaklah seseorang dilaqabi alim ulama kecuali dia orang yang takut kepada Allah. Maka kembali kepada permasalahan dua ilmu tadi. Maka orang-orang alladzi akhadha bi ilmin wa ilmuhu nafi', haula al ulama ar-rabbaniyun. Maka mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Dia menghafal Al-Quran, menghafal sunnah, meskipun tidak mempunyai gelar-gelar. Yang penting membaca Al-Quran dan sunnah, dan memahami artinya, dan mengamalkannya, dan mendakwahkannya, dan menyebabkan dia takut kepada Allah, menjauhi larangannya, dan melaksanakan kewajibannya. Di sisi Allah, al-ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa hunaka man yatlubul ilma. Di antara mereka ada yang menuntut ilmu bertahun-tahun, bahkan keluar negeri. Dan setelah pulang bertahun-tahun, gelarnya panjang, profesor, doktor, magister, ilsi, dan haji, dan yang lainnya. Kemudian semakin dia menuntut ilmu, pulang ucapannya membela kelompok Al-Khawarij. Wa yarji ila Indonesia yudafi an ibadatil kubur, membela orang-orang yang beribadah kepada kubur, ngalap barakah. Kemudian membantu dari perpecahan di Indonesia, terutama perpecahan akidah dari asma wa sifat, mencela kaum muslimin dengan ucapan-ucapan teroris, Wahabi, yang dia sendiri tidak mengetahui apa Wahabi, dan sebagainya. Maka semakin panjang gelarnya, semakin katanya banyak ilmunya, profesor, doktor, apalagi mempunyai tesis-tesis yang mana hasilnya cum laude, di atas derajat yang lebih dari orang lain, atau mempunyai karya tulisan yang masterpiece. Namun ceramah-ceramahnya, kitab-kitabnya, dakwah-dakwahnya membela kebid'ahan, bahkan membela kekufuran dan kesyirikan. Maka hada rajul laisa bi'alimin minal ulama inda rabbina. Karena Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, walafdu innama yufidul hasr, memberikan makna batasan. Tidaklah orang yang paling takut di sisi Allah kecuali mereka para ulama. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, ditafsirkan oleh Qatadah ayat ini. Qala Qatadah fi hadhil ayah, kafa bi rahbati ilman, kafa bi rahbati ilman
Maka cukuplah, kata Qatadah, seseorang menuntut ilmu satu ayat, satu hadis, walakin ar-rahbah, tapi dia takut kepada Allah. Cukup dia seorang alim di sisi Allah, membaca satu ayat, bertambah iman, membaca satu hadis, bertambah iman, maka dia menjadi seorang alim. Kafa birahbati ilman, kafa birahbati ilman. Ucapan Qatadah ini isnaduhu sahih. Akhrajahu Imam At-Tabari an Bishr ibnu Mu'ad, haddatsana Yazid ibnu Zurai an Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah. Sanadnya sahih, dikeluarkan At-Tabari di tafsirnya. Dan begitupun qala Imam Malik, berkata Imam Malik, diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Saleh al-Misri an Abdullah ibni Wahab al-Misri an Malik ibni Anas imamu daril hijrah. Mada qala Malik ibnu Anas, apa yang dikatakan oleh Imam ibnu Malik ibnu Anas ini? Laisal alimu bikasrati akhbarana wa amba'ana wa riwayah, innamal ilmu ja'alallahu fil qalb minal khasyah. Maka berkata Imam Malik, tidaklah ilmu itu adalah dengan banyak periwayatan atau banyak menghafal Al-Quran, di mana dia disibukkan dengan membaca Al-Quran dan disibukkan kepada murid-muridnya ilmu hadis. Haddatsana fulan an fulan an fulan, haddatsana fulan an fulan an fulan, penuh dengan ilmu Al-Quran, bahkan dengan ilmu tajwid dan qiraahnya, penuh dengan ilmu hadis, bahkan hafal dengan sanad-sanadnya. Apa kata Imam Malik? Laisal alim bikasrati riwayah, bikasrati haddatsana wa akhbarana wa hifdzil Quran. Bukan seorang alim diberikan predikat alim, banyak menghafal hadis, banyak menghafal Al-Quran. Innamal alim al-khasyah ja'alallahu fi qalbihi nurun. Maka tidaklah seorang yang alim itu Allah berikan di hatinya cahaya, mengetahui mana yang baik dan yang buruk, dan takut kepada Allah, sehingga dia mengilmui dan mengamalkan dan mendakwahkan dari ilmunya, bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi kaum muslimin yang lainnya. Maka ini ucapan Imam Malik, dan tadi tafsir Qatadah, dan athar Imam Malik ini athar yang sahih dengan sanad yang kami sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di Jami' Akhlaqi Rawi wa Adabis Sami', dan dikeluarkan oleh Imam juga Ibnu Wahab di dalam kitabnya Al-Ilm. Maka sanadnya sahih. Ahmad ibnu Saleh al-Misri imam, Ibnu Wahab imam, dari Malik ibni Anas imam, silsilah dari a'immah sanadnya. Idan, maka kalau begitu kita tutup khutbah kita dengan keutamaan mereka orang-orang yang menuntut ilmu syar'i yang wajib dan selalu berdoa kepada Allah, Allahumma as'aluka ilman nafi'an, sehingga dia diberikan oleh Allah ilmu dan dia amalkan dan dia dakwahkan, fasara hujjatan lahu, bahkan menjadi hujjah baginya. Maka hunaka fadail fi dunya wa fil akhirah. Mada fadlu fi dunya? Lukiba bil alim kama fi hadhil ayah. Maka keutamaan bagi dia di dunia, bagi orang yang menuntut ilmu, menghafal Al-Quran dan hadis, dan takut kepada Allah dengan menghafalnya dan mengamalkannya dan mendakwahkannya, dilaqabi di dunia dengan ulama, seperti di dalam ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka mereka orang yang menuntut ilmu dan mempunyai ilmu dan takut kepada Allah, dialah para ulama. Ini predikat yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, dan ilmu yang dia dapatkan ilmu nafi', dan goyahnya, goyatul maramnya, bulugul maramnya, mendapatkan rasa takut kepada Allah, dipuji di dalam ayat ini keutamaan di dunia.
Lalu apa keutamaan di akhirah bagi mereka yang menuntut ilmu dan mengamalkan dan mendakwahkan dan takut kepada Allah? Di hari akhirah dimasukkan kepada surga dan dijauhkan dari api neraka. Mana pendalilannya? Di Al-Quran tentang dimasukkan kepada surga di akhir surat Al-Bayyinah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbahu dzalika liman khasyiya rabbahu. Maka balasan bagi mereka surga yang mengalir di dalamnya dan mereka kekal di dalamnya, dan Allah ridho atas mereka dan mereka sangat ridho atas nikmat Allah. Limada dzalika liman khasyiya rabbahu. Maka kenapa Allah memberikan surga kepada orang ini dan Allah ridho kepada mereka, kepada para ulama? Limada dzalika liman khasyiya rabbahu, karena dia menjadi seorang alim dengan ilmunya, wa khasyah lillahi bi'ilmihi, dan dia menjadi takut kepada Allah karena ilmunya. Apa keutamaannya di hari akhirah? Dimasukkan kepada surga, forever in the paradise, maka kekal di dalam surga. Lalu keutamaan yang lain juga di hari akhirah bagi orang yang alim, yang menuntut ilmu dan menghafalnya dan mengamalkannya dan mendakwahkannya dan menjauhi seluruh dari konsekuensi ilmu tersebut yang diharamkan, adalah dijauhkan dari api neraka. Seperti datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Atha Al-Khurasani an Atha Ibnu Abi Rabah dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ainan la tamassahuman nar." Ainan la tamassahuman nar. Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, dan dijauhkan mata-mata ini dari api neraka. Ainun damaat min khasyatillah, adalah mata-mata yang menangis karena takut kepada Allah. Di saat dia membaca ayat, maka dia takut kepada Allah dan menangis. Dan di saat dia bangun salat malam, kemudian dia takut kepada Allah dan menangis. Ainun bakat min khasyatillah, maka mata yang akan terjauh dari api neraka. Orang-orang alim yang mana membaca Al-Quran ataupun hadis, maka dia menangis karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini keutamaan yang kedua. Dan juga hadis ini disebutkan wa ainun tahrusu fi sabilillah, dan mata yang dijauhkan juga dari api neraka, mata-mata orang yang berjihad, yang mana dia begadang untuk menjaga keamanan dari desanya, dari negerinya, dari serangan musuh di saat berjihad. Maka kedua mata ini pun tidak akan pernah diadab, dimasukkan ke api neraka. Maka kita berdoa kepada Allah, as'alullah al-karim rabbal arsil adim an yurziqona ilman nafi'an wa an yubaidna min ilmin la yanfa'. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami yang terus menerus kita ini menuntut ilmu, terus menerus bertahun-tahun menuntut ilmu dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Maka jadikanlah hanya ilmu-ilmu yang kami peroleh, ilmu yang akan menambahkan rasa takutku kami kepadamu, wahai Allah. Maka berikanlah kami ilmu yang semakin bertambah ilmu itu, semakin kami jatuh tersungkur takut kepadamu, ya Allah. Dan jangankanlah Engkau berikan kepada kami ilmu yang sangat mudah. Bertahun-tahun kita menuntut ilmu, namun menyebabkan kita bertambah kepada rasa tidak takut kepada Allah, dan bertambah arogan, dan bertambah kemaksiatan dan kebid'ahan.
maka jauhkanlah ilmu-ilmu dari kami dari perkara yang tidak berfaedah. Dan kita doakan pemerintah kita dan manhaj ahli sunnah mendoakan pemerintah-pemerintahnya. As'alullah al-karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa sa'ira biladil muslimin wa an yahfadha wulata umurina irsyadhum wahdihim ila tariqika al-mustaqim. Maka wahai Allah, jagalah NKRI tercinta dari fitnah-fitnah yang besar seperti fitnah KKB, fitnah OPM, dan fitnah apa saja yang besar yang menyebabkan fitnah yang sangat besar gonjang-ganjing dari negeri ini. Dan juga berikanlah petunjuk kepada para pemimpin negeri kami, kepada Pak Jokowi dan para staf kementeriannya, dan juga kepada anggota DPR, MPR, wakil-wakil rakyat. Berikanlah kepada mereka petunjuk ya Allah, sehingga mereka bertanggung jawab memimpin negeri ini dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga komitmen, undang-undang, rules yang mereka buat semuanya menyebabkan ketaatan kepadamu ya Allah. Dan begitupun kita sebagai rakyat jelata, maka kita wajib untuk taat kepada mereka seperti ucapan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada pemimpin yang baik, kita taat kepada pemimpin yang mengikuti syariat Islam, maka kita taat kepada mereka dan mereka taat kepada Allah, akan menjadikan negeri ini gemah ripah loh jinawi, menjadi negeri yang aman, tentram dan sentausa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Stau tarasu sau sufufakum. Salatlah dengan sandal-sandal kalian. Sallu fini alikum khaliful yahud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah dengan sandal kalian menyelisihi Yahud wan Nasara. Dan alhamdulillah di masjid ini kita memperbolehkan kaum muslimin melaksanakan salat dengan sandal, sehingga hidupkanlah sunnah yang termatikan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi alam yajidka yatiman fa'awe wa wajadaka dhallan fahadi wa wajadaka ailan fa'agne fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar.